Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Al-Hikmah di channel YouTube kami Padepokan Sukma Wijaya Al-Hikmah. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai ilmu, ya, tentang ilmu dalam Islam. Oke, tapi sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, alangkah baik teman-teman semua untuk membantu channel ini untuk subscribe, like, and share video-video kita agar lebih banyak lagi teman-teman di luar sana yang bergabung dengan kita belajar ilmu-ilmu Allah yang rahasia. Dan saya doakan buat teman-teman semua yang mau subscribe and share video-video kita, komen, subscribe, like, and share video-video kita agar teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhi dari mara bahaya, dijauhi dari namanya syaitan, didekatkan lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan hajat-hajatnya, diluaskan rezekinya, diangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi seperti ini ya. Video ini saya akan membahas mengenai ilmu. Dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ilmu itu terbagi dua. Ini adalah ada ilmu lahir ya dan ilmu batin ya. Ada ilmu lahir dan ilmu batin. Nah, ilmu lahir itu seperti apa? Ilmu batin itu seperti apa? Diibaratkan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yakni ilmu lahir itu seperti air yang mengucur dari dalam tanah. Kita melihat air yang mengucur dari dalam tanah. Dari dalam tanah itu ada ilmu lahir yang kita lihat, yang terlihat. Contoh seperti apa? Contoh kita menjalankan sholat, sedekah, infak, zikir. Kita melakukan gerakan yang terlihat oleh mata. Kita ngaji, ya, kita baca Quran, itu ada ilmu lahir namanya. Ada satu lagi, ada ilmu batin. Ilmu batin adalah sumber mata air yang ada di dalam tanah yang membuat itu mengucur ke atas. Ya, seperti apa ilmu batin itu? Masih banyak. Misalnya kita seperti hakikat memahami, mengimani Allah, semua yang tidak terlihat, yang sifatnya sir, tidak terlihat, yang ada di dalam hati semuanya. Namanya juga batin, yang ada di dalam batin. Ini ilmu batin. Nah, dalam ilmu lahir, ilmu batin sebenarnya terbagi lagi dua. Ilmu lahir, ilmu batin ya. Dalam ilmu lahir itu yang biasa kita kenal dengan syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Mungkin kalau misalnya membahas tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat, mungkin teman-teman semua sudah bisa menemukan banyak sekali guru-guru di luar sana ya yang membahas tentang ini, ya, membahas tentang ini. Tetapi saya akan membahas yang di sisi lain, yang ini ada ilmu batinnya. Ilmu batinnya itu ada terbagi tiga. Ilmu batin ini terbagi tiga, yakni terdiri dari Islam, iman, dan ihsan. Oke, untuk bagian syariat, tarekat, hakikat, makrifat, mungkin saya akan membahasnya di video berikutnya, di video selanjutnya. Tapi kali ini saya akan membahas tentang mengenai ilmu batin, yakni yang membahas tentang iman, Islam, iman, dan ihsan. Apa itu? Tiga perbedaan ini, di mana terletak perbedaan dari tiga perbedaan ini? Apa perbedaannya? Terletak di mana perbedaannya? Lalu kita baru sampai tahap mana sih? Seperti itu. Oke, Islam, kita gampangnya adalah Islam itu seperti ini. Kita melakukan sholat, kita berzikir la ilaha illallah, Allah. Lalu kita bersedekah, kita baik sama orang, kita tersenyum pada orang, kita memunculkan menciptakan hubungan yang baik dengan orang. Itu masih baru tahap Islam namanya. Kita haji, kita ngaji, kita zikir, kita sholat, kita sedekah, kita infak, ya, kita berzakat, itu baru namanya level Islam. Nah, iman, apa itu iman? Iman itu lebih mengarah pada kita mengimani surga neraka, kita mengimani adanya Allah, mengimani adanya malaikat, mengimani adanya jin, mengimani adanya syaitan, mengimani adanya makhluk selain yang kelihatan atau makhluk tak kasat mata, mengimani semua makhluk di dunia ini berzikir kepada Allah. Itu namanya iman. Dan iman ini bukan hanya ada yang kita ucapkan di mulut. Misalnya contoh, saya mengimani Allah, ya kan? Saya mengimani Allah, tetapi kok masih takut besok nggak dapat uang gitu. Nah, ini berarti levelnya belum iman, berarti hanya di mulut imannya, tapi iman tidak di sini. Ya, yang kita bahas adalah iman yang di sini. Oke. Yang terakhir adalah ihsan. Ihsan itu adalah di mana semua yang kita dapatkan, semua kita sadar apa yang kita lakukan di dunia ini Allah Maha melihat.
saya misalnya contoh, saya sekarang berbicara di depan kamera ini, Allah Maha melihat, Allah melihat saya berbicara seperti ini, ya. Allah pun mendengar. Nah, itu namanya kita memahami, tahu, oh Allah mendengar nih, Allah melihat nih. Makanya saya harus berbicara hati-hati. Saya juga berbicara juga harus sesuai dengan arahan yang benar, jangan sampai melenceng seperti itu. Nah, atau misalnya kita melakukan sesuatu, misalnya contoh kita mau melakukan hal yang keburukan, kita paham, oh Allah Maha melihat. Nah, ini sudah namanya level ihsan. Level ihsan. Allah Maha mendengar. Kita berbicara apapun Allah Maha mendengar. Kita ngomong di hati pun Allah Maha mendengar. Itu level ihsan namanya. Jadi, buat teman-teman semua, kalau misalnya buat teman-teman semua masih mikir, aduh besok gimana ya? Makan gimana ya? Kerjaan gimana ya? Gitu. Nah, itu sudah levelnya, berarti teman-teman level imannya berarti bermasalah. Masalah di mana? Berarti ente harus, teman-teman harus paham bahwasanya Allah itu Maha pemberi rezeki. Lo kok masih takut gitu loh, masih takut dengan yang namanya besok kok saya makan apa ya, besok gimana ya kerjaan saya, besok gaji saya naik gak ya, besok gimana ya anak istri saya ya. Nah, seperti itu. Jadi kita di dunia ini kalau sudah melakukan hal seperti itu, kita bekerjalah sesuai dengan kapasitas kita, dan sisanya silakan berikan kepada Allah gitu loh. Karena memang Allah yang mengatur segala macam hidup manusia, baik urusan rezeki, urusan jodoh dan sebagainya, ya. Jadi gak perlu takutlah dengan soal itu. Lakukan yang kita bisa lakukan, terus kita sholatnya yang benar, ibadah yang benar, dan Allah akan Maha membayar rezeki kepada orang-orang yang bertakwa. Intinya kalau kita bertakwa, Allah akan memberikan rezeki itu. Itu level iman. Nah, kalau misalnya teman-teman masih levelnya sholat, sedekah, terus habis itu infak, ya kan, haji, nah, tapi masih meragukan Allah, berarti level teman-teman baru sampai level Islam. Kenapa? Imannya masih belum kokoh. Kenapa saya katakan belum kokoh? Kenapa? Karena gini, kalau misalnya teman-teman masih berpikir besok gimana ya, saya besok makan nggak ya, besok saya dapat uang nggak ya. Nah, ini kalau masih mempertanyakan ini, berarti teman-teman ibaratnya merendahkan Allah, karena Allah harus dipahami ternyata sebenarnya Allah itu Maha pemberi rezeki, Allah yang maha pemberi kehidupan. Jadi ibaratnya ya kalau kita ngomong ya, cacing semut itu yang nggak dapat duit aja mereka bisa hidup gitu, dan mereka nggak mikir besok itu gimana gitu, karena mereka paham Allah yang Maha pemberi rezeki. Kalau emang misalnya kita sudah harus mati, ya harus mati gitu, seperti itu. Nah, pada waktu levelnya sudah masuk ihsan, kita naik ke level ihsan. Ihsan ini seperti apa? Contoh misalnya gini, kalau misalnya teman-teman waktunya sholat, tapi teman-teman kalau kita ngomong itu seperti tidak menganggap remeh sholat. Contoh menganggap remeh sholat seperti ini, sudah azan, nanti deh sholatnya, nanti tahu waktunya habis, gitu ya. Nah, ini Allah Maha melihat. Jadi pada waktu kita untuk sudah mulai mengulur-ngulur waktu untuk sholat, mengulur-ngulur waktu untuk bertaubat, nanti deh taubatnya, masih ada besok, nanti deh taubatnya, disuruh zikir, nanti deh zikirnya, ngantuk nih, nanti deh zikirnya, gitu ya. Allah Maha melihat. Nah, pada waktu ente merasa, oh iya ya Allah melihat, oh iya ya Allah melihat saya, oh iya ya Allah Maha melihat gerak-gerik saya, ya kalau gitu ya tahu diri gitu, tahu diri. Kita sudah diberikan sama Allah kesehatan yang baik, oksigen yang gratis, kesehatan yang gratis, mata yang gratis, indera yang gratis, otak yang gratis, lalu juga tubuh yang gratis gitu ya. Semua ini kasih gratis sama Allah gitu. Maka ini semua adalah fasilitas yang diberikan kepada Allah, dari Allah ke kita. Fasilitas ini digunakan sama kita untuk berzikir kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Nah, itulah tugas utama kita di dunia ini. Makanya saya ingatkan lagi, tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, seperti mata, lalu tangan, lalu juga oksigen, uang, ya, istri, anak, terus juga apalagi ya, mobil, motor, rumah, habis itu juga ilmu, juga habis itu juga apalagi baju, pokoknya segala sesuatu yang nempel di badan kita, ya, itu adalah fasilitas yang diberikan Allah ke kita untuk kita beribadah kepada Allah, ya. Jadi jangan sampai kita dengan diberikan yang fasilitas sama Allah ini, kita malah keasikan dengan fasilitas ini. Contoh misalnya dikasihlah mobil,
Kasih mobil bukannya pakai mobil buat sholat, buat ke masjid, malah dipakai buat balapan. Dikasih motor sama Allah, dikasih rezeki, kasih motor sama Allah, bukannya buat ke masjid ya, malah dipakai buat trek-trekan. Kayak gitu ya. Misalnya dikasih Allah uang gitu, dapat uang gitu ya. Misalnya kita tetap memang betul syariatnya adalah kita bekerja. Ibarat seolah-olah kita mendapatkan itu karena kita bekerja, tetapi harus paham yang maha memberikan rezeki Allah. Kalau ente teman-teman semua mau bekerja 24 jam kali 7 hari pun, mau kali 31 hari pun, kalau Allah tidak berkehendak teman-teman nggak dapatkan uang, maka teman-teman mau bekerja tidak tidur 1 bulan pun tetap nggak akan dapat uang gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Allah yang maha memberikan rezeki. Ya, rezeki itu Allah yang berikan, tetapi tetap kita harus jemput dengan cara kita bekerja, ya, kita usaha seperti itu ya. Nah, itu namanya ikhtiar, kita jemput rezeki itu, jemput. Nah, pada waktu kita sudah diberikan uang nih sama Allah, ya, lalu kita pakai uangnya untuk maksiat, ya kita samanya nggak tahu diri, gitu ibaratnya. Seperti itu. Ya, pada waktu kita sudah mengetahui Allah itu maha melihat, maka setiap perbuatan kita, setiap omongan kita, setiap yang kita lakukan sedikit pun, sekecil apapun yang kita lakukan, maka harus dipahami Allah maha melihat, maka haruslah berhati-hati dalam berbicara, harus berhati-hati dalam berbuat. Dan jangan menunda-nunda sholat, jangan nanti zikirnya, nanti tobatnya gitu, karena waktu itu tidak akan pernah kembali, dan Allah yang maha melihat gitu. Nih anak udah dikasih uang, kok malah kasihkan main, kok malah dipakai buat maksiat, nanti Allah cabut nikmatnya, seperti itu. Pada waktu saya mengatakan Allah maha pemberi rezeki, ya kita tetap harus menjemputnya. Saya mengibaratkan seperti ini kita lihat teman-teman, ini adalah gelas air ya. Air ini rezeki saya, Allah memberikan air ini ada rezeki saya, 1 gelas ini ada rezeki saya nih. Tapi kalau misalnya Allah hanya memberikan seperti plek, nah, tapi kalau saya nggak ikhtiar, saya nggak mengeluarkan energi dan tenaga saya untuk mengangkat tangan saya, mengambil gelas ini, lalu saya membuka mulut saya, lalu saya menggerakkan tangan saya dengan energi saya, lalu saya minum seperti ini, maka saya tidak bisa menikmati rezeki dari Allah. Begitu juga dengan bekerja. Pada waktu jam masuk kerja dulu lah. Jadi berarti gini, saya punya gelas, tapi Allah tidak mengizinkan gelas ini ada air. Saya mau usaha segimanapun, saya tidak akan bisa minum air dalam gelas ini. Oke, jadi sama saya seperti kita bekerja. Pada waktu kita bekerja, ibaratnya saya tadi menggerakkan ini, saya minum, saya membuka mulut saya memasukkan air itu ke dalam mulut saya, itu seperti kita bekerja, kita berikhtiar, bekerja, berusaha menjemput. Tetapi kalau gelas ini tidak diisi sama air sama Allah, otomatis airnya tidak ada, otomatis saya tidak bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada saya, rezeki yang diberikan kepada saya. Begitu juga dengan bekerja. Pada waktu kita bekerja seharian tanpa kita beribadah kepada Allah, maka itu akan sia-sia, karena Allah yang maha memberi rezekinya itu. Kalau rezekinya nggak dikasih sama Allah, kita mau jemput apa yang mau kita jemput gitu loh. Nah, otomatis kita harus beribadah kepada Allahnya lebih ditingkatkan daripada bekerjanya sebenarnya. Kalau dalam rumus saya itu sebenarnya bekerja hanya 30%, 70% kita ibadah kepada Allah. Oke, sudah paham ya. Jadi sampai di mana kata teman-teman tentang iman, tentang Islam, iman dan ihsan. Oke. Jadi saya jelaskan lagi untuk kita simpulkan. Islam adalah segala sesuatu yang kita lakukan secara dohir, ya, secara jahir ya, yakni kita sholat, kita sedekah, kita infak, kita zakat, kita haji, ya, kita berpuasa, itu namanya kita masih dalam tahap Islam. Ya, tetapi iman, kita mengimani Allah itu ada, jin itu ada, malaikat itu ada, ya, kita mengimani surga neraka itu ada, ya. Maka dengan kita mengimani hal-hal tersebut, otomatis kita akan lebih berhati-hati lagi untuk berbuat, untuk berbicara, untuk melakukan segala sesuatu, kita akan lebih berhati-hati lagi, ya. Dan kita tidak akan ibaratnya mengucilkan atau menganggap remeh bangsa jin, menganggap remeh bangsa-bangsa yang tidak kelihatan oleh mata. Lalu ihsan itu adalah mengetahui Allah itu maha melihat. Jadi kita menyadari kita tuh selalu dipantau sama Allah. Otomatis setiap perbuatan kita harus benar-benar kita perhatikan, hati-hati. Nah, berarti kita sudah benar-benar memperhatikan perbuatan kita, ucapan kita, keseharian kita, maka otomatis di tahap Islam dan imannya akan benar-benar
dilakukan dengan baik, tanpa kalau bisa dilakukan secara sempurna, baru bisa ke tahap ihsan. Oke, sampai di sini dulu teman-teman penjelasan saya mengenai Islam, iman dan ihsan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah membantu kita untuk mendukung channel ini, untuk subscribe, like, and share, dan komen di kolom komentar. Oke, dan ketik mungkin buat teman-teman semua kalau misalnya ada masukan mau bahas apa nih gitu ya tentang video selanjutnya, silahkan ketik di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau memang ada waktunya, nanti kita akan bahas tentang tema yang paling banyak teman-teman paling pengen tahu nih kira-kira temanya apa. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semua. Saya undur diri. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.